Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kim dimanapun berada, dan spesial event hari ini kepada anak-anakku, adinda-adinda, mobil khusus lagi adalah siswi SMA 3 Nakaya yang sedang mengikuti kelas penulisan di bidang puisi. Pagi ini saya akan paparkan secara gamblang, jelas dan jernih bagaimana teknik dasar pembuatan puisi itu. Ada 3 video yang sudah saya upload di Kim, kelas inspirasi menulis terkait dengan kepenulisan atau dasar-dasar kepenulisan. Pertama, bagaimana cara menulis frasa, kemudian klausa, dan yang 1 minggu kemarin adalah cara-cara menulis kalimat. Saya sarankan kepada siswi SMA 3 Nakaya untuk mereview ulang ketiga hal tersebut, karena ketiganya merupakan dasar-dasar atau sesuatu yang paling inti terkait dengan dunia literasi. Dengan demikian, tatkala kita sudah memahami cara membuat kalimat, maka mari kita tingkatkan sekarang ke praktik dalam kepenulisannya. Cara menulis puisi yang baik saya kutipkan di buku ini juga, di The Power of Writing. Pertama, kita harus menentukan ide atau tema dari puisi kita. Mengapa tema itu penting? Karena tema merupakan buhul atau tali pengikat yang kuat dari selaksa tulisan kita yang akan kita jadikan sajak-sajak yang indah. Tanpa sebuah tema, maka tulisan kita akan ngelantur ke sana kemari, sehingga tema adalah pengikat yang paling kuat. Kemudian yang kedua, membuat judul yang menarik. Sama seperti halnya tulisan yang lain, misalkan di dalam opini, resensi, novel, atau cerpen, puisi pun juga membutuhkan judul yang menarik minat pembaca. Mengapa judul harus menarik? Karena judul merupakan pancingan yang paling utama di dalam memaparkan sebuah isi, atau judul merupakan sesuatu yang sangat fantastis untuk melacak bagaimana tulisan kita selanjutnya. Dan judul juga untuk mengecoh para pembaca atau calon pembaca kita, sehingga dengan judul yang fantastis atau judul yang sangat menarik, para pembaca terpikat untuk menelaah puisi kita selanjutnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata indah dengan majas yang baik. Ini kadang kesulitan penulis puisi pemula, terjebak di dalam buayan kata-kata indah. Seakan-akan kata-kata indah itu hanya kata-kata yang dipoles dengan mencari diksi kepada bahasa-bahasa atau kata-kata yang arkaik atau kuno. Sebenarnya di dalam menulis puisi tidak ada batasan seperti apa kata-kata indah dan menarik itu. Kita sesuaikan saja tema atau judul tulisan puisi kita dengan padanan atau pilihan diksi dari kata-kata yang hendak kita jadikan sebuah sajak. Kalau misalkan temanya tentang kemodernan, tentang fenomena yang saat ini, tentu saja pilihan diksi atau pilihan kata harus mencari padanan kata
yang bernuansa kemodernan atau fenomena yang juga saat ini berlangsung. Katakanlah kalian menulis sajak cinta, maka diksi yang harus kita pilih atau bahasa yang kita pilih dari tema tersebut harus juga berunsur tentang masalah cinta, masalah rasa, masalah sayang, kasih, dan sebagainya. Itulah sekelumit tentang bagaimana kita harus memilih kata-kata indah. Jadi boleh saja tatkala puisi kalian itu meneroka tentang kemodernan, kalian juga bisa mengambil diksi dengan bahasa serapan. Misalkan fenomena yang masuk di situ juga, atau substansi yang masuk di situ juga, atau ya kata-kata serapan entah dari bahasa Eropa, bahasa Belanda, bahasa Inggris, atau bahasa Latin, atau bahasa Arab. Namun untuk penulis pemula saya sarankan, walaupun kalian hendak menulis tentang tema kemodernan atau fenomena yang saat ini terjadi, diupayakan semaksimal mungkin mencari padanan kata atau diksi dari bahasa kita sendiri. Kita gali bahasa itu melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sekarang sangat mudah untuk Anda lacak karena sudah ada versi dari online atau dari aplikasinya, yaitu KBBI edisi kelima. Jadi di situ ada yang bersifat kedaerahan, ada yang bersifat arkeok, ya bahasa-bahasa kuno, arkaik itu, ada yang bersifat keagamaan, dan di situ banyak sekali, puluhan ribu bahkan ratusan ribu terhimpun di situ. Kemudian yang kelima, perwajahan atau bait yang menawan. Makanya di dalam kelas menulis yang sudah saya paparkan kepada adinda-adinda siswi SMA 3 Nokaya agar menyetorkan karya yang syaratnya itu minimal terdiri dari 4 bait, masing-masing bait minimal 3 baris, itu agar biasa terlatih tentang penulisan pembaitan dari sebuah puisi. Puisi memang harus berbait, karena tanpa bait puisi itu seakan bongkahan besar yang sulit diterka pemikiran penulisnya oleh pembaca. Bait itu penting mengatur tatkala sebagaimana kita membaca tulis ilmiah atau opini, misalkan kan ada beberapa paragraf di situ. Nah, bait diibaratkan ke paragraf itu. Jadi ada penjedahan inti dari diksi-diksi yang hendak kita berikan kepada pembaca. Sama halnya dengan karya tulis ilmiah, setiap paragraf ada pemikiran atau pokok pikiran yang akan kita berikan kepada pembaca terkait dengan tema yang kita bahas. Adinda sekalian, siswi SMA 3 Nokaya yang sedang mengikuti kelas pelatihan menulis selama puasa Ramadan ini, perlu diketahui bahwa pembaitan atau perwajahan puisi itu banyak sekali macamnya yang harus saya berikan kepada kalian agar sama-sama memahami bagaimana membuat bait yang baik. Pertama, ada bentuk puisi yang biasa dinamakan distikon. Ini puisi yang terdiri dari 2 baris dalam setiap baitnya. Kemudian yang kedua, puisi terzina, yaitu sebuah puisi yang terdiri dari 3 baris dalam setiap baitnya. Yang keempat adalah bentuk puisi yang biasa disebut dengan quatrain, atau di setiap baitnya itu ada 4 seuntai atau 4 baris. Kemudian yang kelima, ada puisi yang berbentuk poin atau 5 seuntai, bisa juga 5 baris dalam setiap baitnya. Kemudian yang keenam, ada puisi yang berbentuk sektit, yaitu puisi yang terdiri dari 6 baris atau 6 seuntai di setiap baitnya. Yang ketujuh adalah septima
atau 7 seuntai, yaitu sebuah puisi yang setiap baitnya itu ada 7 baris. Dan yang ke-8 adalah stanza, yaitu dalam setiap bait puisi terdiri dari 8 baris. Dan ke-8 bentuk itu yang memang menjadi andalan sastrawan di seluruh dunia, dan jarang mereka membentuk 9 atau 10, karena memang 8 baris dalam satu bait itu sudah luar biasa dahsyat. Tatkala membuat 8 bait dengan 8 baris, maka sudah menjadi karya tulis larik, itu sudah karya tulis bagaikan opini itu. Bagi pemula silakan membuat dalam bentuk 3 baris dalam satu bait. Dan juga ada puisi yang berasal dari Italia ini yang terkenal di Indonesia sejak Muhammad Yamin, seorang tokoh perumus Pancasila itu, yang juga sastrawan dan sejarawan ya, membuat sebuah karya yang dikenal dengan soneta. Dan soneta itu kemudian diintegrasikan kepada musik Melayu yang dikemas oleh Bang Haji Rhoma Irama dengan ciptaan-ciptaannya, bahkan menjadi nama grup, yaitu Soneta Group. Soneta adalah karya sastra yang terdiri dari 14 baris. Ini memang spesial, yang luar biasa ini. Tatkala Anda bisa menciptakan sebuah tulisan yang berbentuk soneta. Bagaimana ciri-cirinya? Ya, terdiri dari 14 baris, terdiri dari 4 bait, yang masing-masing bait itu terdiri atas 2 kuatrin dan 2 terzina. 2 kuatrin merupakan sampiran dan merupakan satu kesatuan yang disebut oktav. 2 terzina merupakan isi, dan adapun satu kesatuan itu disebut siktet. Jadi 2 ditambah 2 tadi, yang 4-4-nya itu siktet. Ibarat puisi ada sampiran dan isi lah, seperti itu. Nanti saya berikan contohnya untuk soneta. Bagian sampiran biasanya berupa gambaran alam. Siktet berisi curahan atau jawaban atau kesimpulan daripada apa yang dilukiskan dalam oktav, jadi sifatnya subjektif. Peralihan dari oktav ke siktet disebut volta. Penambahan baris pada soneta disebut koda. Jumlah suku kata dalam tiap baris biasanya antara 9 dan 14 suku kata. Jangan liar kalau soneta itu. Memang harus ada pilihan yang luar biasa ketat, 9 sampai 14 suku kata. Rima akhirnya, rima ya, jatuhnya huruf di setiap baris itu adalah A B B A, A B B A, C D C, D C D. Saya ulangi lagi. Rima akhir adalah A B B A, A B B A, C D C, D C D. Jadi kalau dihitung kesemuanya ada 14 baris. Contoh soneta yang ditulis oleh Muhammad Yamin seperti ini. Pagi-pagi, teja dan jerawat masih gemilang, memuramkan bintang-bintang mulia raya, menjadi pudar padam cahaya, timbul tenggelam berulang-ulang. Fajar di timur datang menjelang, membawa permata ke atas dunia. Seri berseri sepantun mulia,
berbagai warna bersilang-silang. Lambat laun serta berdandan, timbul matahari dengan perlahan, menyinari bumi dengan keindahan. Segala bunga harumkan pandan, kembang terbuka bagus gubahan, dibasahi embun titik di dahan. Sumber dari buku bilang begini, maksudnya begitu. Halaman 12 oleh Sapardi Djoko Darmono. Inilah contoh soneta yang ditulis oleh sastrawan pujangga lama Muhammad Yamin. Sedangkan yang ditulis oleh Sapardi Djoko Darmono sendiri adalah seperti ini. Judulnya adalah Entah Sampai Kapan. Entah sampai kapan kita gugup di antara frasa-frasa pongah di kain tentang yang berlubang-lubang. Sepanjang jalan raya itu kita berhimpitan. Ini polanya 4-4-2. Kalau tadi yang Muhammad Yamin itu polanya standar sebagaimana sudah saya jabarkan di pengantar tadi. Kita lanjut. Di antara kata-kata kasar yang desak-mendesak, di kain rentang yang ditiup angin, yang diikat di antara batang pohon dan tiang listrik itu, kita tergencet di sela-sela. Huruf-huruf kaku yang tindih menindih di kain rentang yang berjuntai di perempatan jalan, yang tanpa lampu lalu lintas itu telah sejak lama rupanya kita suka membayangkan diri kita. Menjelma kain rentang koyak-koyak itu sebisanya, bertahap berhadap hujan angin panas dan dingin. Sumber buku adalah Melipat Jarak, halaman 31, karya Sapardi Djoko Darmono. Jadi ada dua perbedaan dari soneta. Kalau yang pertama itu memang murni sebagaimana dirumuskan oleh tanah leluhurnya, yaitu Italia. Dan kalau yang kedua itu yang digubah oleh Djoko Darmono, maksud saya, adalah asli dari soneta Indonesia yang sudah termodernkan. Silakan Anda lacak lebih lanjut apa yang sudah saya bacakan. Bukan hanya karya dua sastrawan itu tentang soneta, tapi masih banyak lagi yang lainnya. Silakan Anda browsing sendiri di internet dan sangat mudah untuk menampilkan contoh. Dan ingat, untuk pemula tidak usah menulis soneta dulu karena ini karya yang cukup panjang. Cukup sebagaimana yang saya paparkan tadi, bisa dua baris setiap baitnya, atau 3 baris setiap baitnya, atau 4 baris sampai 8 baris setiap baitnya. Dan yang tak kalah pentingnya juga untuk kita sadari tentang karya sastra yang berjaya di bumi Nusantara ini adalah sebagaimana yang biasa kita kenal dengan istilah gurindam. Ini termasuk sastra lama ya, yang bukan sastra lama seperti syair atau pantun, tapi paling tidak kita harus paham juga ini model sastra lama yang dikembangkan di Indonesia atas pengaruh Arab, Turki dan Persia serta Urdu. Di Indonesia itu yang terkenal sastrawannya adalah seorang sultan di tanah Siak, di tanah Melayu, yaitu Sultan Raja Ali Haji. Apa gurindam? Gurindam adalah puisi yang berisi nasihat dan ajaran-ajaran luhur tentang keagamaan, tentang budaya, tentang nurani. Jadi kalau Anda siap menulis puisi ini, maka siap-siaplah Anda menjadi seorang fatwa kepada teman-teman, kepada orang sekitar. Karena ini memang inti dari gurindam. Ciri-cirinya seperti apa?
Ini mohon diperhatikan, mungkin Anda berniat juga untuk menulisnya. Ciri yang pertama, dalam satu bait terdiri dari 2 kalimat atau 2 baris saja. 2, terikat oleh rima dalam setiap baitnya. 3, dalam setiap bait bersajak A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi sajaknya itu jatuh kepada 2 huruf yang sama. Ya, terserah kalian memilihnya. 3, gurindam bisa terdiri dari banyak bait. Setiap bait pada gurindam memiliki kaitan atau hubungan sebab akibat. Maknanya atau artinya mengandung nasihat. Setiap barisnya maksimal terdiri dari 10 kata. Nah, ini dipilih saja. Kalau tadi soneta terdiri dari suku kata minimal 9 sampai 14. Kalau gurindam malah maksimal paling banyak itu 10 kata, bukan suku kata. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya, dalam satu bait baris pertama adalah sampiran dan baris kedua adalah isi. Hampir sama dengan pantun. Inilah gurindam. Ini contohnya gurindam. Lakukan saja yang menurutmu benar. Lakukan saja yang menurutmu pantas. Hidup hanya bergantung hati. Hidup hanya sesaat dan kemudian mati. Kemudian gurindam berkait. Saya contohkan seperti ini. Siapa tak ingin sesat dunia akhirat, maka cepatlah taubat sebelum terlambat. Tapi siapa yang lekas bertaubat sebelum kiamat, maka didapatlah itu yang namanya selamat. Dan semua terkait dengan gurindam bisa dilacak juga di dunia maya dan cari sumber yang akurat ya, seperti www.dosen.com atau duniaguru.com atau pembelajarindonesia.com. Ya terserah lah, sumber-sumber akurat itu bukan hanya itu, bisa juga di wikipedia.org atau di website yang lainnya. Demikian Anda sekalian yang dirahmati Allah terkait dengan bentuk dasar kepenulisan puisi. Mudah-mudahan tayangan yang cukup lama ini, cukup panjang ini bisa berarti untuk membuat kita semakin menghebohkan dunia literasi dimanapun kita berada. Heboh dalam arti positif, yaitu heboh dalam karya-karya kita yang dibaca oleh masyarakat Indonesia, atau bahkan mungkin setelah mahir nanti karya kalian diterjemahkan ke bahasa asing sehingga bisa dinikmati oleh orang luar. Demikian, terima kasih atas stay tune kalian di KIM, kelas inspirasi menulis ini. Jadi saya sebagai narator Ahmad Muhli Junaidi, mohon maaf yang tiada batasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.